Tessa Kaunang buka suara digerebek bareng pilot tunangan Dewi Persik. Tessa Kaunang dituding pernah tidur dengan Ruli, pilot yang kini menjadi tunangan Dewi Persik. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019, Ruli pernah menjalin hubungan spesial dengan Tessa Kaunang. Tessa Kaunang bahkan dituding pernah tidur bareng dengan Ruli di kediamannya. Menanggapi kabar tersebut, Tessa Kaunang menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi. Mantan istri Sandy Tumiwa itu mengatakan bahwa ia dan Ruli tidak pernah tidur bareng, melainkan hanya mobil Ruli saja yang menginap di rumahnya. Tessa mengatakan bahwa mobil Ruli kerap menginap di rumahnya karena ia biasa mengantarkan sang mantan kekasih ke bandara. Orangnya benar itu Ruli, kayaknya juga sudah pada ngedeh. Memang ya itu mantan saya, jadi waktu itu sampai dibawa ke pengadilan sama Sandy. Makanya waktu itu dianggapnya tuduhan dari Sandy dia suka nginep di rumah saya. Padahal mobilnya saja, karena dia pergi keluar kota untuk bekerja, tutur Tessa Kaunang, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Sorry ya. Oke. Yaudah gimana? Aman ini mah pas ini. Lo kemana? Kamu dari sini aja, Mam. Bukan, saya cuma foto itu doang, suasana. Foto suasana doang. Iya dong, ya dapat lu semua. Batesa nih, potong dikit Mbak. Mbak. Batesa, potong dulu nih Mbak. Maaf. Tenang gak? Ya, enggak bang. Beng, lu nunduk piara sedikit ya. Tenang banget gak? Dah. Ya, bata. Siap. Desa, foto dulu. Nah, ini kayak di sini, Mam, biar kelihatan semua, Mam. Tenang banget gak? Udah semua ya. Boleh Kayaknya di WA sih kayaknya cuma mau nanya kabar ya kan. Boleh Kak Tessa Tapi sih. gua tahu. Kayak aja ya. Sip, thank you. Ya. Oke, mau nanya apa yo? Ya. Yuk, Anggi yuk. Ayo, mau nanya apa? Mungkin apa kabar? Kegiatan lagi sibuk apa sih sekarang? Baik, kegiatannya lagi nggak ada syuting sih, cuman lagi ada persiapan. GWB juga mau jalan lagi rencananya gitu. Baik syuting berarti ya? Iya, mau bikin season 3 tapi masih persiapan kayaknya. Sekarang hari ini kegiatan? Hari ini kan hari Minggu, jadi hari gereja, hari keluarga, quality time gitu. Sama siapa aja, Kak? Sama keluarga, sama mama papa, sama anak-anak gitu. Ya Kak Tessa, Udah nggak usah kepanjangan, bahasa basinya cepetan. Kemarin lamarannya mantan pacar nih Kak. Iya, kenapa mesti nanya sama saya? Iya, maksudnya kan sudah mengetahui belum sih maksudnya sama Iya. sosoknya gitu. Sosoknya seperti apa sih dulu? Maksudnya apa? Nanya Dewi maksudnya? Iya kan sudah. Ya gini loh kan, apa ya? Saya memang pernah punya hubungan, tapi kan udah lama dan udah lewat gitu loh, udah masa lalu. Maksudnya kenapa mesti dihubung-hubungin sama saya lagi? Kan ya mereka sudah saling bertemu, saling cocok, saling mengikat hubungan lebih serius lagi, ya kita semua harus ikut bersyukur, ikut bahagia kan gitu. Tapi pernah dengar nggak sih Mbak Tessa katanya si pilot juga menelantarkan anak? Kalau untuk urusan itu ya saya nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang untuk kondisi sekarang. Kalau itu kan masalah pribadinya dia, jadi saya nggak berani ikut bicara karena saya nggak tahu setelah pisah dari saya kehidupannya dia seperti apa, kan saya nggak tahu, itu masalahnya. Kapan sih terakhir ketemu komunikasi? 2019 ya kalau nggak salah ya, kan saya mulai hubungan 2018 sampai 2019, ya udah selesai gitu. Abis itu saya nggak ada komunikasi lagi sama sekali. Pas dengar kabar tahu dari mana? Dari berita kalian inilah yang heboh dan viral itu. Ya ada juga banyak teman-teman saya yang ngasih tahu gitu, karena kan dulu saya menjalin hubungan lumayan lama gitu ya, 1 tahun lebih, jadi banyak teman-teman saya yang juga tahu gitu, jadi makanya banyak yang langsung heboh, ih
ih langsung heboh aja semuanya, langsung ngasih kabar ini lamaran gitu. Oh iya, malah saya juga tadinya sebenarnya dari berita yang dikasih tahu sama temen sih sebenarnya. Sosoknya Mas Ruli seperti apa sih? Ya baik. Pada saat sama saya bertanggung jawab. Tapi kan dari setiap orang itu kan tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya. Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya, sama sifatnya, dan itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau untuk saat ini mungkin Dewi lebih cocok, ya kita ikut bersyukur aja gitu aja. Waktu itu mungkin kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sampai kira nggak sejalan gitu? Apa ya? Nggak cocok sih lah, pokoknya nggak cocok karena kita punya karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, sikap yang berbeda, itu aja sih yang nggak ngerasa sejalan, itu aja. Reva, karakternya seperti apa sih dia? Karakternya apa ya, mungkin bisa dibilang karena dia orang Makassar ya, jadi agak keras gitu ya, agak keras. Ya mungkin bisa dibilang apa ya namanya, orang yang nggak enak kalau gue ngomong sekarang, karena kita nggak tahu gitu loh setelah dia melalui kehidupan setelah sama gue itu, apakah dia menjadi orang yang lebih baik lagi, kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi intinya sih waktu sama gue nggak bisa cocok aja lah semuanya. Kerasa gimana sih mungkin kalau dari Kak Tessa waktu itu, kerasa gimana sampai akhirnya nggak cocok? Ya kerasa ya karena banyak hal yang ya apa ya, yang menurut dia benar tapi buat saya mungkin nggak benar atau salah, tapi ya kita harusnya sih saling mengalah, tapi di saat itu tidak bisa gitu, harus saya mengalah kayak gitu. Salah satunya kayak gitulah. Sifatnya seperti apa? Sifatnya ya dia orangnya apa ya? Sebenarnya sih dia orangnya baik gitu ya, tapi memang mungkin lebih berjiwa pemimpin kali ya, karena waktu itu juga apa sebenarnya sih dia itu kan tujuannya sebenarnya dulu juga bilangnya sebenarnya mau nikah sama saya kan, jadi kita mau serius gitu hubungannya. Jadi sebenarnya tuh apa ya, dia berusaha untuk memimpin saya dan anak-anak gitu. Nah disitulah yang sering kelihatan bahwa oh ya apa-apa harus ikut kata-kata dia yang kayak gitu. Jadi ya kita, karena kebetulan waktu itu juga saya berpikiran oke, kita mau ke arah lebih serius, jadi ya saya ikutin lah apa mau dia gitu. Tapi tipe yang otoriter nggak sih atau gimana? Ya begitulah. Ya begitulah. Tapi bukan berarti bahwa apa yang terjadi sama saya itu akan terjadi juga sama yang lain kan, karena memang itulah yang namanya kecocokan gitu. Mungkin ada yang bisa terima, ada yang enggak. Menurut saya waktu itu saya tidak bisa semakin cocok gitu kan. Biasanya kita menjalin hubungan makin lama makin cocok, makin nyaman. Nah itu kan baru yang namanya jodoh gitu. Makanya waktu itu sampai akhirnya kami putus gitu, nggak melanjutkan hubungan kami gitu. Maunya serius ya dari awal hubungan tuh, memang tipenya kalau ada hubungan langsung serius. Betul, dia tipenya kalau punya pacar, punya pasangan itu diajak nikah memang. Sempat udah dikasih cincin juga? Oh enggak, belum, karena waktu itu masih banyak trouble. Kalau nggak salah urusan dia sama mantan istri yang pertamanya itu belum selesai. Terus waktu itu juga ada kasus yang waktu bapaknya anak-anak ngegerebek ke rumah lah gitu, yang kayak aduh ribet banget deh pokoknya. Jadinya udahlah kita, pokoknya kalau udah benar-benar fix, udah benar-benar serius, baru kita ngumumin kayak gitulah kalau kita gitu waktu itu. Berarti jatuhnya momennya dulu tuh nggak pas gitu ya Kak? Iya, momennya nggak pas sepertinya. Terus kan kita kan beda agama, jadi ya memang agak sulit gitu waktu itu untuk nyeriusin itu agak sulit. Tapi memang ya
tipenya dia kalau ketemu pasangan biasanya diseriusin gitu. Royal juga masih katanya. Royal sih ya, kayak memang dia fair gitu, dia punya gaji berapa, ya kita fair-fairan, kita buka-bukaan, kita bagi untuk kebutuhan sehari-hari, kehidupan anak-anak, bahkan sampai untuk kehidupan kita sendiri itu memang dia fair dari dulu. Terus nggak ada omongan ya Kak, berarti kayak ini gaji sekian, Iya ini kan? bisa buat anak-anak, buat Iya, karena ya itu dia yang tadi saya bilang, dia berusaha untuk menjadi pemimpin dalam keluarga saya gitu. Jadi semua sampai keuangan pun dia buka gitu. Nah dulu kan waktu masa pacaran sama saya belum jadi kapten, lagi proses sekolah menjadi kapten. Jadi pada saat peresmian dia jadi kapten ya itu waktu sama saya gitu. Jadi kalau di bukunya dia pas ada peresmian apa namanya istilahnya sih kayak buku-buku foto-foto dia diangkat jadi kapten ya itu pasangannya sama saya. Pas momennya pas di situ. Tapi Mbak Tessa sendiri punya kriteria khusus nggak sih kalau di pasangan? Ya sebenarnya saya pastinya ingin yang seiman, karena ya pengalaman dari yang tidak seiman juga ternyata memang sulit, meskipun banyak orang yang bilang kan bisa ke Bali, bisa nikah di luar negeri apa segala macam, tapi ternyata nggak semudah itu, karena jalan pikiran pun bisa beda-beda. Terus dia orang yang pasti bertanggung jawab, mapan, sayang sama saya dan juga anak-anak dan juga keluarga, dan yang pasti care, bisa jadi imam, bisa membimbing saya juga gitu. Dan ada banyak gitu orang yang dekat sama saya tapi nanti ini kurang ini kurang. Jadi saya tuh masih selektif banget sampai sekarang gitu. Tapi di antara berapa cowok yang deketin Kak Tessa kemarin tuh abang ini yang memang benar-benar udah perfect gitu. Belum dong, kalau enggak nggak putus kita dong. Justru enggak, karena itu juga kan udah kejadian 3 tahun yang lalu kita putus ya. Jadi maksudnya setelah kejadian dia itu, jadi saya ketemu sama orang lain, tapi ya masih ada yang ternyata dia kurang ini. Jadi akhirnya kita tidak bisa terus. Ini kurang ini, tapi kan tidak ada yang dipublikasikan. Sebenarnya pada saat saya berhubungan sama dia juga nggak mau dipublikasikan. Cuman pada waktu itu kan ada kejadian yang waktu bapaknya anak-anak si Sandi gerebek ke rumah sampai akhirnya terblow up siapa pasangan saya kan itu. Kak Tessa kan kalau sama yang sekarang katanya PDKT lewat maminya, apakah dia juga dulu sama Kak Tessa lewat mamanya Kak Tessa? Kan tadi saya udah bilang dia udah kenal keluarga saya, anak-anak keluarga saya, jadi memang dia selalu bergabung sama keluarga selalu. Oh, berarti memang pendekatannya lewat keluarga. Memang selalu iya. Dia karena ya beranggapan kalau dia mau serius sama orang ya memang dia harus ikut nyemplung di dalam keluarganya, memang begitu dari dulu. Kalau tipikalnya dulu orangnya fleksibel pas sama keluarga atau kayak gimana sih? Fleksibelnya sejauh apa nih? Kayak dia bisa menempatkan dirinya gitu pas lagi sama keluarga Kak Tessa gitu. Iya sih, bisa maksudnya ya kita sering tetap acara keluarga bareng, kayak kita makan bareng, kita nonton bareng, tetap bareng-bareng ada waktu sama anak-anak. ya dekat juga sama anak-anak, karena mereka saya juga kan berusaha bahwa mereka keluarga saya ini juga sebagai penentu siapa pasangan saya nanti gitu, jangan sampai saya kejadian lagi hal yang dulu gitu. Makanya saya pengen sekarang keluarga saya harus kenal dulu pasangan saya. Kalau mereka juga oke, mereka juga nyaman, mereka juga merestui, baru akan lanjut kayak gitu. Tapi artinya pendekatan dengan keluarga itu cara yang gitu nggak sih untuk yang mengambil hati Kak Tessa sendiri mungkin? Sebenarnya iya, karena kan ya itu tadi saya tuh pengennya ngambil keputusan bukan saya sendiri lagi sekarang. Saya maunya bersama keluarga supaya saya bisa kalau saya yang nggak bisa lihat apa sifat buruknya dia, keluarga bisa gitu, jadi mereka bisa kasih tahu saya gitu. Sekarang yang saya pengen lakukan adalah seperti itu gitu. Untuk saya Tadi sempat bilang sama kakak aja dia udah bertanggung jawab gitu kan. Adanya berita yang kemarin tuh dia menelantarkan anak, percaya gak sih kak gitu? Aduh gimana ya, tanya aja langsung sama orangnya, saya bingung. Soalnya bukan begitu ya, sebenarnya gini, untuk ini kan sebenarnya waktu itu sudah pernah kejadian waktu saya ke blow up sama dia. Terus ada pihak keluarga dari istri pertamanya dia itu
ada yang ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah itu makanya dia bilang waktu itu, dia memang ngomong bahwa dia bukan menelantarkan tapi tidak bisa menghubungi anaknya karena dilarang sama istri pertamanya gitu. Kalau yang untuk istri kedua saya nggak tahu ya, karena itu kejadian setelah saya. Jadi habis pisah dari saya dia nikah lagi gitu. Ini 2 kali nikah ya? Iya kan anaknya 2. Dari istri pertama sama istri kedua. Tapi waktu itu Mbak Tessa sendiri dekat sama anaknya gimana Mbak? Enggak pernah, karena waktu itu waktu sama saya tidak ada komunikasi karena tidak bisa katanya. Aksesnya nggak ada. Iya, gitu. Tapi kalau setelah itu bagaimana? Karena saya udah pisah sama dia, saya nggak tahu gitu. Intinya kalau waktu itu kejadiannya adalah dia tidak bisa komunikasi sama anaknya karena dilarang dari pihak keluarganya. Gitu dulu ya, tapi saya nggak tahu. Maksudnya saya setelah itu bagaimana saya nggak tahu. Berarti Kak Tessa sama dulu pas berhubungan secara nggak langsung tahu ya masa problem dia dengan mantan-mantannya dulu. Awalnya tidak tahu, tapi setelah ada kejadian yang ada yang komplain itu dari pihak keluarganya di IG saya, karena tulisnya di IG saya gitu. Waktu saya tanya kenapa mesti di IG saya sih, kenapa nggak ngomong langsung, kata mereka susah hubungin dia, tidak tahu kontaknya atau segala macam ya. Tapi jangan begitu, maksud saya jangan sampai IG saya itu jadi kayak komen untuk jelek-jelekin orang, untuk apa komplain apa segala macam. Saya nggak mau gitu. Berarti dari awal bahasanya nggak belum ada keterbukaan pas awal kenalan nggak? Ada masalah kayak gini. Ya bisa dibilang begitu ya, karena memang pada saat ada kejadian itu baru dia cerita gitu. Oh, sebelumnya belum ada? Enggak, ya sebelumnya ya dia cuma bilang memang belum bisa menghubungi anaknya aja gitu ya. Kalau saya kan orang nggak mau cari ribut, ya udah diem aja. Yang penting intinya oke, yang penting untuk sekarang dan ke depan dia serius gitu aja sih. Gitu. Melihat Kak, menurut sekarang dia berhubungan dengan kira ada nasihat ya khususnya untuk dia masih sendiri. Ya mungkin Kak Tessa sendiri nggak pernah gitu. Ya kalau buat saya sih setiap kita ngeliat ada pasangan yang mau mengarah ke yang lebih serius pastinya ikut bahagia, dan mudah-mudahan buat mereka ini adalah pasangan yang terakhir dalam hidup mereka, bisa langgeng, bisa awet, bisa bahagia, karena kan pastinya itu yang diinginkan buat setiap rumah tangga, buat keluarganya juga ya, yang terbaik lah pokoknya buat mereka. Kalau diundang nanti mau datang nggak? Ngapain ngundang gua? Aduh, ya boleh, nggak apa-apa juga maksudnya, tapi ya ampun, saya sama DP nggak terlalu dekat, kita ketemu juga hanya pada saat kerja, waktu syuting gitu kan, bukan temen curhat juga. Sama yang satunya pacarnya juga, calonnya juga kan saya juga udah nggak ada komunikasi. Ngapain diundang gua? Buat meramaikan suasana. Ada komunikasi nggak sama Kak DP sendiri pas sempat ada akhirnya Komunikasi sama siapa? Ya DP ya, tanya-tanya gitu. Enggak lah, enggak. Emang kita nggak pernah ada komunikasi. Terus mau gimana? Jadi menurut saya sih mungkin juga nggak tahu ya, apakah memang pada akhirnya memang diceritain gitu bahwa calonnya itu pernah ada hubungan sama saya, atau memang baru dari infotainment. Saya kan juga nggak tahu itu gitu. Kata saya punten sekali ini kan katanya kabar, berarti ini klarifikasi bahwasanya kabar dulu mungkin yang beredar penggerebekan itu betul dengan Mas Ruli ini. Jadi kan gini, memang ya itu yang waktu dulu itu kan pernah saya sampai di pengadilan pun saya ngomong gitu. Ada itu kan sampai dibawa ke pengadilan tuh sama Sandi, bahwa itu kan dia memang kerjaannya itu kan pilot gitu kan ya. Maksudnya yang mau ditanya Pak, emang Ruli ini orangnya? Ya memang Ruli ini gitu. Cuman waktu itu kejadiannya adalah memang dia orang kerjanya pilot. Saya sering nganterin dia kerja keluar kota, terus habis itu pulangnya mobilnya ada di rumah saya. Ya jadi makanya dianggapnya tuh mungkin waktu itu tuduhan dari Sandi tuh dia sering nginep di rumah saya gitu. Padahal mobilnya aja, karena dia pergi keluar kota untuk bekerja gitu. Tapi betul ya Ruli ini, karena banyak kabar kalau bukan Ruli ini gitu, bukan pilot ini loh. Oh, orangnya bener itu atau enggak?
Bener, iya bener. Bener ya. Iya, itulah orang yang nggak tahu lah kalau misalnya apa ya? Kayaknya sih semuanya yang sekitar saya aja, bukan saya ngomong aja pada tahu, pada ngeh gitu loh, bahwa memang itu ya mantan saya. Tapi kata Tessa terganggu nggak sih dengan maksudnya ini udah mulai hidup baru gitu mungkin mereka terus masih dikait-kaitin sama Kak Tessa gitu? Ya udah biasa sih. Mau siapa aja tuh, mau si Sandi pun kalau ada berita nanti gua lagi dicari-cari. Ini aja tumben-tumbenan nih kalian nih hubung-hubungin. Biasanya nggak pernahnya kan, wah ini kayaknya ada sangkut pautnya ini sama mereka. Wah gitu, jadi udah biasa lah. Tapi ya intinya kan apa ya, saya sih berharap bahwa ini mereka memang pilihan yang tepat gitu ya. Jangan karena lagi bucin-bucinnya gitu terus habis itu ambil keputusan, takutnya nanti malah salah gitu aja. Kak Tessa lagi ketemu siapa sekarang? Siapa? Kak Tessa yang sendiri lagi ketemu siapa? Adalah dekat. Nah itulah pokoknya kalau misalnya saya nggak pengen heboh-heboh kayak gini-gini gitu. Saya maunya kalau memang sudah pasti, sudah fix, baru saya ada pengumuman. Tapi kalau enggak ya itulah, makanya nanti tiba-tiba kita pisah. Kalau misalnya pacaran itu kita putus, kalau misalnya kita nggak serius, kita juga nanti ada berita-berita yang nggak enak kan, makanya mendingan jangan ngomong-ngomong dulu lah. Tapi ada berarti ya. Ada lah, ya masih disimpan lah. Di kalangan artis Kalangan juga apa nih Kak? Hah? Kalangan apa? Enggak, gua nggak tertarik sama artis, nggak tahu kenapa nih. Pokoknya yang serak di hati aja, tapi biasanya nggak ketemu di dunia entertain kebanyakan. Ya elah pilot lagi. Pilot lagi. Ya nggak tahu juga sih ya, kita nggak tahu kan kalau di kedepannya nanti kita akan ditemukan sama siapa ya. Tapi intinya dia bisa mapan, dia bisa bertanggung jawab sama keluarga saya, sama saya, ya itu udah cukup sih. Kak, terakhir Kak mungkin ini pas ini kan di flashback lagi Kak, dulu pas masih zaman berhubungan ya Kak, bahasanya kan dia belum jadi pilot ya, masih belum kayak sekarang gitu. Biasanya bisa dibilang dia dulu numpang nggak nih Kak? Biasanya kayak numpang ke Kak Tessa apa gimana gitu? Numpang apa maksudnya? Ya maksudnya manfaatin atau seperti apa gitu dalam konteks itu. Apa ya, bingung saya ngomongnya. Intinya sih waktu itu ya karena kita memang saling berusaha untuk serius, jadi ya nggak ada kepikiran apa-apa. Kita nggak ada kepikiran yang macem-macem, negatif-negatif gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain gitu ya, saya pikir saling support kok kita waktu itu. Jadi tidak dibilang berat di sebelah aja gitu, karena kayak yang tadi saya bilang bahwa dari keuangan, dari gaji dia pun dia berusaha untuk saling memenuhi kok kayak gitu. Jadi iya fair-fairan, jadi tidak yang nebeng di saya aja atau saya yang nebeng di dia aja gitu, enggak, semua sama-sama aja berjalan gitu. Makasih ya. Oke. Soal Valentine dong, kemarin sejak kapan sih tahu Valentine? Di Valentine kan belum. Iya besok. Iya. Selasa. Ya pokoknya Valentine itu kan hari kasih sayang, kita bisa mengasihi baik kepada pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, siapapun, sahabat kita. Ya biasanya sih. Karena enggak, cuman mungkin kalau di sekolah nggak tahu juga sih. Tapi kalau yang kayak gitu kan itu sebenarnya kan budaya barat ya. Kita ya buat lucu-lucuan aja sih kayak gini, kayak kita ke gereja terus habis itu kita pakai pin. Pokoknya ya buat cantik-cantik aja lah gitu loh. Perayaan Valentine yang paling sweet apa sih Kak? Banyak sih. Apa ya waktu dulu punya pasangan ada yang kasih bunga, kasih coklat, itu juga ada ya, kayak gitu-gitulah, itu lucu juga sih. Tahun ini ada requestan nggak buat pasangannya, buat main di kado apa gitu di hari Valentine? Enggak lah, karena kan kita ya itu kan cuman buat perayaan ya, biasanya sih dinner aja ya. Tapi kalau misalnya kayak hadiah kan setiap hari, setiap saat kalau kita lagi butuh itu juga udah bisa dibilang sebagai hadiah kan gitu. Kita pertama dikasih coklat sama pacar yang mana? Nomor berapa? Baru gue lupa lagi.
Enggak lah, itu enggak ini banget lah, enggak yang apa ya, itu cuma lucu-lucuan, bukan maksudnya enggak berkesan, tapi itu hanya lucu-lucuan, jadi enggak ingat juga yang kapan. Ada rencana mau ngasih mungkin kalau tadi Enggak sih, enggak ada rencana apa-apa. Enggak ada rencana apa-apa, ya biasa aja, karena memang rencananya mau nonton padi, emang ada ya? Tanggal 14 kalau nggak salah ya? Iya ada. Iya kan? Ada, iya itu rencananya. Diajakin sama teman sih tapi. Katanya dia. Nggak ngarep gini Kak, biasanya kalau Valentine kan biasanya kado terindah tuh biasanya dikasih cincin nih Kak. Enggak lah. Enggak. Aduh, gue udah tua, nggak kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya cincin itu menurut saya itu ada hal-hal yang sangat sakral gitu, yang memang mau serius lah sama kita. tapi Pasti kan harapan cewek kayak rencana gitu, nggak sih Kak dalam waktu dekat? Enggak dalam waktu dekat. Tapi rencana udah ada ya? Ya pasti serius, pasti kita akan berusaha untuk ke arah situ. Udah belum tahu. Udah dikenalin juga ke anak-anak, Kak? Ya dikenalin lah, kalau memang udah serius pasti dikenalin. Saya mah orangnya sebenarnya terbuka sih, nggak yang kayak orang sembunyi-sembunyi terus lari-larian kayak apa, enggak lah. Tapi memang belum waktunya aja. Tapi kali ini sama agamanya? Iya sama. Seiman ya. Bentar. Itu jangan dimasukin dalamnya, mam. Itu jangan dimasukin. Bilang jangan dimasukin, di luarnya aja. Nanti rusak lagi. Di luar aja, keluarin. Nanti dikaretin di luarnya aja ya. Tapi anak-anak suka ngasih pendapat nggak sih? Misalnya Kak Tessa kenalin sosok nih, terus anak-anak kayaknya Enggak. Kebetulan anak saya enggak begitu, karena memang saya juga bukan yang mengenalkan sebagai calon ya, karena kita masih ini kenalin gitu, masuk cuma gitu aja. Jadi tidak berusaha untuk diskusi masalah untuk ke arah yang lebih serius, karena saya sendiri pun belum siap gitu. Nah, kalau saya memang perlu berdiskusi, pasti saya tanya sama mama papa saya yang mungkin bisa lebih bijaksana memberikan pendapat. Kalau anak-anak saya sih kayaknya ikut saya aja deh, nggak yang neko-neko lah permintaan mereka sih. Kalau sedikit dong Kak, mungkin yang lagi rame ini yang digital itu gimana Kak? Apa tuh? Yang bebas, yang nggak mempunyai anak segala macam. child free. Nggak tahu gue malah. Kalau buat saya sih gini ya, setiap orang bebas untuk berpendapat dan keinginan mereka juga patut kita hargai. Tapi kalau memikirkan bahwa masa depan suatu negara gitu kan, itu kan tergantung juga bagi generasi mudanya juga gitu. Nah, kita nggak punya generasi muda kalau misalnya kita nggak punya anak kan gitu. Itu kan generasi penerus kita gitu. Jadi yang harus dipikirkan yaitu garis keturunan kita tuh bisa terputus kalau kita tidak punya anak gitu aja. Tapi sih kayak dengan pendapat orang tersebut, kalau punya anak itu jadi beban. Ya itu tadi, makanya setiap orang bebas berpendapat, tapi kan tidak perlu harus kita setujui juga gitu. Kalau buat saya pribadi, kalau generasi penerus sampai terputus, nanti siapa yang akan meneruskan kita untuk kelanjutan kita di masa yang akan datang, itu aja sih. Kalau masalah yang namanya ribet punya anak itu udah resiko, makanya punya anak jangan banyak-banyak kan. Makanya kan kalau dari pemerintah udah bilang 2 anak cukup udah gitu, karena memang sudah makin kesini tuh beban biaya, beban semua ya, tanggung jawab, waktu itu semua makin besar. Itu aja. Oke lah ya, udah ya. Terima kasih ya. Tessa Kaunang buka suara digerebek bareng pilot tunangan Dewi Persik. Tessa Kaunang dituding pernah tidur dengan Ruli, pilot yang kini menjadi tunangan Dewi Persik. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019, Ruli pernah menjalin hubungan spesial dengan Tessa Kaunang. Tessa Kaunang bahkan dituding pernah tidur bareng dengan Ruli di kediamannya. Menanggapi kabar tersebut, Tessa Kaunang menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi. Mantan istri Sandy Tumiwa itu mengatakan bahwa ia dan Ruli tidak pernah tidur bareng, melainkan hanya mobil Ruli saja yang menginap di rumahnya. Tessa mengatakan bahwa mobil Ruli kerap menginap di rumahnya karena ia biasa mengantarkan sang mantan kekasih ke bandara. Orangnya benar itu Ruli, kayaknya juga sudah pada ngedeh. Memang ya itu mantan saya, jadi waktu itu sampai dibawa ke pengadilan sama Sandy. Makanya waktu itu dianggapnya tuduhan dari Sandy dia suka nginep di rumah saya. Padahal mobilnya saja, karena dia pergi keluar kota untuk bekerja, tutur Tessa Kaunang.
Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Sorry ya. Oke. Oh Yuri lo gimana? Aman ini mah pas ini. Lo kemana? Taruh lagi aja. Mama dari sini aja, Mam. Bukan, saya cuma foto itu doang, suasana. Foto suasana doang. Nyerong ya dapat lu semua. Mbak Tessa nih, potong dikit Mbak. Awalnya nyerong Mbak Tessa, potong dulu nih Mbak. Maaf. Kena gak? Ya, kenapa Bang? Beng, dulu biar sedikit ya. Kena banget gak? Dah. Ya, foto lu, foto. Siap. Desa, foto dulu. Nah, ini kayak dari sini, Mam, biar kelihatan semua, Mam. Kena banget gak? Udah semua ya. Boleh Kak Kayaknya di Tessa. WA sih kayaknya cuma mau nanya kabar ya kan. Boleh Kak Tessa Tapi sih. gua tahu. Sip, thank you. Ya. Oke, mau nanya apa yo? Yuk, Ya udah. Anggi yuk. Gantian nih. Ayo, mau nanya Mungkin apa? apa kabar? Kegiatan lagi sibuk apa sih sekarang? Baik, kegiatannya lagi nggak ada syuting sih, cuman lagi ada persiapan. GWB juga mau jalan lagi rencananya gitu. Baru syuting berarti ya? Iya, mau bikin season 3 tapi masih persiapan kayaknya. Sekarang hari ini kegiatan? Hari ini kan hari Minggu, jadi hari gereja, hari keluarga, quality time gitu. Sama siapa aja Kak? Sama keluarga, sama mama papa, sama anak-anak. Ya Kak Tessa Udah ini nggak mohon usah maaf. kepanjangan bahasa basinya, cepetan. Kemarin lamarannya mantan pacar nih Kak. Iya, kenapa Seperti mesti nanya sama saya? Iya maksudnya kan sudah mengetahui belum sih maksudnya sama Ya. sosoknya gitu. Sosoknya seperti apa sih dulu? Maksudnya apa? Nanya Dewi, maksudnya? Iya kan sudah kemarin pertama. Ya gini loh kan, apa ya? Saya memang pernah punya hubungan, tapi kan udah lama dan udah lewat gitu loh, udah masa lalu. Maksudnya kenapa mesti dihubung-hubungin sama saya lagi? Kan ya mereka sudah saling bertemu, saling cocok, saling mengikat hubungan lebih serius lagi, ya kita semua harusnya ikut bersyukur, ikut bahagia kan gitu. Tapi pernah dengar nggak sih Mbak Tessa katanya si pilot juga menelantarkan anak? Kalau untuk urusan itu ya saya nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang untuk kondisi sekarang. Kalau itu kan masalah pribadinya dia, jadi saya nggak berani ikut bicara karena saya nggak tahu setelah pisah dari saya kehidupannya dia seperti apa, kan saya nggak tahu, itu masalahnya. Kapan sih terakhir ketemu komunikasi? 2019 ya kalau nggak salah ya, kan saya mulai hubungan 2018 sampai 2019, ya udah selesai gitu. Abis itu saya nggak ada komunikasi lagi sama sekali. Pas dengar kabar tahu dari mana? Dari berita kalian inilah yang heboh dan viral itu, ya ada juga banyak teman-teman saya yang ngasih tahu gitu, karena kan dulu saya menjalin hubungan lumayan lama gitu ya, 1 tahun lebih, jadi banyak teman-teman saya yang juga tahu gitu, jadi makanya banyak yang langsung heboh, langsung heboh aja semuanya, langsung ngasih kabar ini lamaran gitu. Oh iya, malah saya juga tadinya sebenarnya dari berita yang dikasih tahu sama temen sih sebenarnya gitu. Sosoknya Mas Ruli seperti apa sih? Ya baik, pada saat sama saya bertanggung jawab. Tapi kan dari setiap orang itu kan tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya. Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya, sama sifatnya, dan itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau untuk saat ini mungkin Dewi lebih cocok, ya kita ikut bersyukur aja gitu aja. Waktu itu mungkin kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sampai kira nggak sejalan gitu? Apa ya? Nggak cocok sih lah, pokoknya nggak cocok karena kita punya karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, sikap yang berbeda, itu aja sih yang
nggak ngerasa sejalan, itu aja. Tessa, karakternya seperti apa sih dia? Karakternya apa ya, mungkin bisa dibilang karena dia orang Makassar ya, jadi agak keras gitu ya, agak keras. Ya mungkin bisa dibilang apa ya namanya, orang yang nggak enak kalau gue ngomong sekarang, karena kita nggak tahu gitu loh setelah dia melalui kehidupan setelah sama gue itu, apakah dia menjadi orang yang lebih baik lagi, kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi intinya sih waktu sama gue nggak bisa cocok aja lah semuanya. Terasa gimana sih mungkin kalau dari Kak Tessa waktu itu, terasa gimana sampai akhirnya nggak cocok? Ya kerasnya ya karena banyak hal yang ya apa ya, yang menurut dia benar tapi buat saya mungkin nggak benar atau salah, tapi ya kita harusnya sih saling mengalah, tapi di saat itu tidak bisa gitu, harus saya mengalah kayak gitu. Salah satunya kayak gitulah. Sifatnya seperti apa? Sifatnya ya dia orangnya apa ya? Sebenarnya sih dia orangnya baik gitu ya, tapi memang mungkin lebih berjiwa pemimpin kali ya, karena waktu itu juga apa sebenarnya sih dia itu kan tujuannya sebenarnya dulu juga bilangnya sebenarnya mau nikah sama saya kan, jadi kita mau serius gitu hubungannya. Jadi sebenarnya tuh apa ya, dia berusaha untuk memimpin saya dan anak-anak gitu. Nah disitulah yang sering kelihatan bahwa oh ya apa-apa harus ikut kata-kata dia yang kayak gitu. Jadi ya kita, karena kebetulan waktu itu juga saya berpikiran oke, kita mau ke arah lebih serius, jadi ya saya ikutin lah apa mau dia gitu. Tapi tipe yang otoriter nggak sih atau gimana? Ya begitulah. Ya begitulah. Tapi bukan berarti bahwa apa yang terjadi sama saya itu akan terjadi juga sama yang lain kan, karena memang itulah yang namanya kecocokan gitu. Mungkin ada yang bisa terima, ada yang enggak. Menurut saya waktu itu saya tidak bisa semakin cocok gitu kan. Biasanya kita menjalin hubungan makin lama makin cocok, makin nyaman. Nah itu kan baru yang namanya jodoh gitu. Makanya waktu itu sampai akhirnya kami putus gitu, nggak melanjutkan hubungan kami gitu. Maunya serius ya dari awal hubungan tuh, memang tipenya kalau ada hubungan langsung serius. Betul, dia tipenya kalau punya pacar, punya pasangan itu diajak nikah memang. Sempat udah dikasih cincin juga? Oh enggak, belum, karena apa waktu itu masih banyak trouble. Kalau nggak salah urusan dia sama mantan istri yang pertamanya itu belum selesai. Terus waktu itu juga ada kasus yang waktu bapaknya anak-anak ngegerebek ke rumah lah gitu, yang kayak aduh ribet banget deh pokoknya. Jadinya udahlah kita, pokoknya kalau udah benar-benar fix, udah benar-benar serius, baru kita ngumumin kayak gitulah kalau kita gitu waktu itu. Berarti jatuhnya momennya dulu tuh nggak pas gitu ya Kak Tessa? Iya, momennya nggak pas sepertinya. Terus kan kita kan beda agama, jadi ya memang agak sulit gitu waktu itu untuk nyeriusin itu agak sulit. Tapi memang ya tipenya dia kalau ketemu pasangan biasanya diseriusin gitu. Royal juga masih katanya? Royal sih ya, kayak memang dia fair gitu, dia punya gaji berapa, ya kita fair-fairan, kita buka-bukaan, kita bagi untuk kebutuhan sehari-hari, kehidupan anak-anak, bahkan sampai untuk kehidupan kita sendiri itu memang dia fair dari dulu. Berarti nggak ada omongan ya Kak, berarti kayak ini gaji sekian, Iya ini kan? bisa buat anak-anak. Iya, karena ya itu dia yang tadi saya bilang, dia berusaha untuk menjadi pemimpin dalam keluarga saya gitu. Jadi semua sampai keuangan pun dia buka gitu. Nah dulu kan waktu masa pacaran sama saya belum jadi kapten, lagi proses sekolah menjadi kapten. Jadi pada saat peresmian dia jadi kapten ya itu waktu sama saya gitu. Jadi kalau di bukunya dia pas ada peresmian apa namanya istilahnya sih, kayak buku-buku foto-foto dia diangkat jadi kapten, ya itu
pasangannya sama saya. Pas momennya pas di situ. Tapi Mbak Tessa sendiri punya kriteria khusus nggak sih kalau di pasangan? Ya sebenarnya saya pastinya ingin yang seiman, karena ya pengalaman dari yang tidak seiman juga ternyata memang sulit, meskipun banyak orang yang bilang kan bisa ke Bali, bisa nikah di luar negeri apa segala macam, tapi ternyata nggak semudah itu, karena jalan pikiran pun bisa beda-beda. Terus dia orang yang pasti bertanggung jawab, mapan, sayang sama saya dan juga anak-anak dan juga keluarga, dan yang pasti care, bisa jadi imam, bisa membimbing saya juga gitu. Dan ada banyak gitu orang yang dekat sama saya tapi nanti ini kurang ini kurang. Jadi saya tuh masih selektif banget sampai sekarang gitu. Tapi di antara berapa cowok yang deketin Kak Tessa kemarin tuh, abang ini yang memang benar-benar udah perfect gitu. Belum dong, kalau enggak nggak putus kita dong. Justru enggak, karena itu juga kan udah kejadian 3 tahun yang lalu kita putus ya. Jadi maksudnya setelah kejadian dia itu, jadi saya ketemu sama orang lain, tapi ya masih ada yang ternyata dia kurang ini, jadi akhirnya kita tidak bisa terus, ini kurang ini, tapi kan tidak ada yang dipublikasikan. Sebenarnya pada saat saya berhubungan sama dia juga nggak mau dipublikasikan, cuman pada waktu itu kan ada kejadian yang waktu bapaknya anak-anak si Sandi gerebek ke rumah sampai akhirnya terblow up siapa pasangan saya kan itu. Kak Tessa kan kalau sama yang sekarang katanya PDKT lewat maminya, apakah dia juga dulu sama Kak Tessa lewat mamanya Kak Tessa? Kan tadi saya udah bilang, dia udah kenal keluarga saya, anak-anak, keluarga saya, jadi memang dia selalu bergabung sama keluarga selalu. Oh, berarti memang pendekatannya lewat keluarga? Memang selalu, iya. Dia karena ya beranggapan kalau dia mau serius sama orang ya memang dia harus ikut nyemplung di dalam keluarganya, memang begitu dari dulu. Tapi tipikalnya dulu orangnya fleksibel pas sama keluarga atau kayak gimana sih? Fleksibelnya sejauh apa nih? Kayak dia bisa menempatkan dirinya gitu pas lagi sama keluarga Kak Tessa gitu. Iya sih, bisa, maksudnya ya kita sering tetap acara keluarga bareng, kayak kita makan bareng, kita nonton bareng, tetap bareng-bareng ada waktu sama anak-anak. ya deket juga sama anak-anak, karena mereka saya juga kan berusaha bahwa mereka keluarga saya ini juga sebagai penentu siapa pasangan saya nanti gitu, jangan sampai saya kejadian lagi hal yang dulu gitu. Makanya saya pengen sekarang keluarga saya harus kenal dulu pasangan saya. Kalau mereka juga oke, mereka juga nyaman, mereka juga merestui, baru akan lanjut kayak gitu. Tapi artinya pendekatan dengan keluarga itu cara yang gitu nggak sih untuk yang mengambil mengerti kata sendiri mungkin? Sebenarnya iya, karena kan ya itu tadi, saya tuh pengennya ngambil keputusan bukan saya sendiri lagi sekarang. Saya maunya bersama keluarga supaya saya bisa kalau saya yang nggak bisa lihat apa sifat buruknya dia, keluarga bisa gitu, jadi mereka bisa kasih tahu saya gitu. Sekarang yang saya pengen lakukan adalah seperti itu gitu untuk saya. Tadi sempat bilang sama kakak aja dia udah bertanggung jawab gitu kan. Katanya berita yang kemarin tuh dia menelantarkan anak, percaya gak sih kak gitu? Aduh gimana ya, tanya aja langsung sama orangnya, saya bingung. Soalnya bukan begitu ya, sebenarnya gini, untuk ini kan sebenarnya waktu itu sudah pernah kejadian waktu saya ke blow up sama dia. Terus ada pihak keluarga dari istri pertamanya dia itu ada yang ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah itu makanya dia bilang waktu itu, dia memang ngomong bahwa dia bukan menelantarkan tapi tidak bisa menghubungi anaknya karena dilarang sama istri pertamanya gitu. Kalau yang untuk istri kedua saya nggak tahu ya, karena itu kejadian setelah saya. Jadi habis pisah dari saya dia nikah lagi gitu. Ini 2 kali nikah ya? Iya kan, anaknya 2. Dari istri pertama sama istri kedua. Tapi waktu itu Mbak Tessa sendiri dekat sama anaknya gimana? Enggak pernah, karena waktu itu waktu sama saya tidak ada komunikasi karena tidak bisa katanya. Aksesnya nggak ada. Iya, gitu. Tapi kalau setelah itu bagaimana? Karena saya udah pisah sama dia, saya nggak tahu gitu. Intinya kalau waktu itu
kejadiannya adalah dia tidak bisa komunikasi sama anaknya karena dilarang dari pihak keluarganya gitu dulu ya, tapi saya nggak tahu maksudnya saya setelah itu bagaimana saya nggak tahu. Berarti Kak Tessa sama dulu pas berhubungan secara nggak langsung tahu ya masa problem dia dengan mantan-mantannya dulu. Awalnya tidak tahu, tapi setelah ada kejadian yang ada yang komplain itu dari pihak keluarganya di IG saya, karena tulisnya di IG saya gitu. Waktu saya tanya kenapa mesti di IG saya sih, kenapa nggak ngomong langsung, kata mereka susah hubungin dia, tidak tahu kontaknya atau segala macam. Ya tapi jangan begitu, maksud saya jangan sampai IG saya itu jadi kayak komen untuk jelek-jelekin orang, untuk apa komplain apa segala macam. Saya nggak mau gitu. Berarti dari awal bahasanya belum ada keterbukaan pas awal kenalan ya? Ada masalah kayak gini. Ya bisa dibilang begitu ya, karena memang pada saat ada kejadian itu baru dia cerita gitu. Oh, sebelumnya belum ada? Enggak, ya sebelumnya ya dia cuma bilang memang belum bisa menghubungi anaknya aja gitu ya. Kalau saya kan orang nggak mau cari ribut, ya udah diem aja. Yang penting intinya oke, yang penting untuk sekarang dan ke depan dia serius gitu aja sih. Gitu. Lihat Kak, menurut sekarang dia berhubungan dengan kira ada nasihat ya khususnya untuk ya mungkin Kak Tessa sendiri pernah gitu. Ya kalau buat saya sih setiap kita ngelihat ada pasangan yang mau mengarah ke yang lebih serius pastinya ikut bahagia, dan mudah-mudahan buat mereka ini adalah pasangan yang terakhir dalam hidup mereka, bisa langgeng, bisa awet, bisa bahagia, karena kan pastinya itu yang diinginkan buat setiap rumah tangga, buat keluarganya juga, ya yang terbaik lah pokoknya buat mereka. Kalau diundang nanti mau datang di ngapain ngundang gua? Aduh, ya boleh, nggak apa-apa juga maksudnya, tapi ya ampun, saya sama DP nggak terlalu dekat, kita ketemu juga hanya pada saat kerja, waktu syuting gitu kan, bukan temen curhat juga. Sama yang satunya pacarnya juga, calonnya juga kan saya juga udah nggak ada komunikasi. Ngapain diundang gua? Buat meramaikan suasana. Ada komunikasi nggak sama Kak DP sendiri pas sempat ada akhirnya komunikasi sama siapa? Ya DP ya, tanya-tanya gitu. Enggak lah, enggak. Emang kita nggak pernah ada komunikasi. Terus mau gimana? Jadi menurut saya sih mungkin juga nggak tahu ya, apakah memang pada akhirnya memang diceritain gitu bahwa calonnya itu pernah ada hubungan sama saya, atau memang baru dari infotainment. Saya kan juga nggak tahu itu gitu. Kata saya pun kan sekali ini kan katanya kabar, berarti ini klarifikasi bahwasanya kabar dulu mungkin yang beredar penggerebekan itu betul dengan Mas Ruli ini. Jadi kan gini, memang ya itu yang waktu dulu itu kan pernah saya sampai di pengadilan pun saya ngomong gitu. Waktu itu kan sampai dibawa ke pengadilan tuh sama Sandi, bahwa itu kan dia memang kerjaannya itu kan pilot gitu kan ya. Maksudnya yang mau ditanya Pak, emang Ruli ini orangnya? Ya memang Ruli ini gitu. Cuman waktu itu kejadiannya adalah memang dia orang kerjanya pilot. Saya sering nganterin dia kerja keluar kota, terus habis itu pulangnya mobilnya ada di rumah saya. Ya jadi makanya dianggapnya tuh mungkin waktu itu tuduhan dari Sandi tuh dia sering nginep di rumah saya gitu. Padahal mobilnya aja, karena dia pergi keluar kota untuk bekerja gitu. Tapi betul ya Ruli ini, karena banyak kabar kalau bukan Ruli ini gitu, bukan pilot ini loh. Oh, orangnya bener itu atau enggak? Bener, iya bener. Ya. Iya, itulah orangnya. Nggak tahu lah kalau misalnya apa ya? Kayaknya sih semuanya yang sekitar saya aja, bukan saya ngomong aja, pada tahu, pada ngeh gitu loh, bahwa memang itu ya mantan saya. Tapi kata terganggu nggak sih dengan, maksudnya ini udah mulai hidup baru gitu mungkin mereka, terus masih dikait-kaitin sama Kak gitu? Ya udah biasa sih, mau siapa aja tuh, mau si Sandi pun kalau ada berita nanti gua lagi dicari-cari. Ini aja tumben-tumbenan nih kalian nih hubung-hubungin, biasanya nggak pernahnya kan. Wah ini kayaknya ada sangkut pautnya ini sama mereka. Wah gitu, jadi udah biasa lah. Tapi ya intinya kan
saya sih berharap bahwa ini mereka memang pilihan yang tepat gitu ya, jangan karena lagi bucin-bucinnya gitu terus habis itu ambil keputusan, takutnya nanti malah salah gitu aja. Kata saya lagi ketemu siapa sekarang? Siapa? Kata saya sendiri lagi ketemu siapa? Adalah dekat. Nah itulah pokoknya kalau misalnya saya nggak pengen heboh-heboh kayak gini-gini gitu, saya maunya kalau memang sudah pasti sudah fix baru saya ada pengumuman. Tapi kalau enggak ya itulah, makanya nanti tiba-tiba kita pisah, kalau misalnya pacaran itu kita putus, kalau misalnya kita nggak serius, kita juga nanti ada berita-berita yang nggak enak kan, makanya mendingan jangan ngomong-ngomong dulu lah. Tapi ada berarti ya? Ada lah, ya masih disimpan lah. Di kalangan artis Apa juga. nih Kak? Kalangan apa? Enggak, gue nggak tertarik sama artis, nggak tahu kenapa nih. Pokoknya yang serak di hati aja, tapi biasanya nggak ketemu di dunia entertain kebanyakan. Ya elah pilot lagi. Pilot lagi. Ya nggak tahu juga sih ya, kita nggak tahu kan kalau di kedepannya nanti kita akan ditemukan sama siapa ya. Tapi intinya dia bisa mapan, dia bisa bertanggung jawab sama keluarga saya, sama saya, ya itu udah cukup sih. Kak, terakhir Kak mungkin ini pas ini kan di flashback lagi Kak, dulu pas masih zaman berhubungan ya Kak, biasanya kan dia belum jadi pilot ya, masih belum kayak sekarang gitu. Biasanya bisa dibilang dia dulu numpang nggak sih Kak? Biasanya kayak numpang ke Kak desa apa gimana gitu? Numpang apa maksudnya? Ya maksudnya manfaatin atau seperti apa gitu dalam konteks apa ya, bingung saya ngomongnya. Intinya sih waktu itu ya karena kita memang saling berusaha untuk serius, jadi ya nggak ada kepikiran apa-apa. Kita nggak ada kepikiran yang macem-macem, negatif-negatif gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain gitu ya, saya pikir saling support kok kita waktu itu. Jadi tidak dibilang berat di sebelah aja gitu, karena kayak yang tadi saya bilang bahwa dari keuangan, dari gaji dia pun dia berusaha untuk saling memenuhi kok kayak gitu. Jadi iya fair-fairan, jadi tidak yang nebeng di saya aja atau saya yang nebeng di dia aja gitu, enggak, semua sama-sama aja berjalan gitu. Makasih ya. Oke. Soal Valentine dong, kemarin sejak kapan sih tahu Valentine? Di Valentine kan belum. Iya besok. Iya. Selasa. Ya pokoknya Valentine itu kan hari kasih sayang, kita bisa mengasihi baik kepada pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, siapapun, sahabat kita. Ya biasanya sih. Karena enggak, cuman mungkin kalau di sekolah nggak tahu juga sih. Tapi kalau yang kayak gitu kan itu sebenarnya kan budaya barat ya. Kita ya buat lucu-lucuan aja sih kayak gini, kayak kita ke gereja terus habis itu kita pakai pin. Pokoknya ya buat cantik-cantik aja lah gitu loh. Perayaan Valentine yang paling sweet apa sih Kak? Banyak sih. Apa ya waktu dulu punya pasangan ada yang kasih bunga, kasih coklat, itu juga ada ya, kayak gitu-gitulah, itu lucu juga sih. Tahun ini ada requestan nggak buat pasangannya, buat pengen kado apa gitu di hari Valentine? Enggak lah, karena kan kita ya itu kan cuman buat perayaan ya, biasanya sih dinner aja ya. Tapi kalau misalnya kayak hadiah kan setiap hari, setiap saat kalau kita lagi butuh itu juga udah bisa dibilang sebagai hadiah kan gitu. Kita pertama dikasih coklat sama pacar yang mana? Mau berapa? Baru gue lupa lagi. Enggak lah, itu enggak ini banget lah, enggak yang apa ya, itu cuma lucu-lucuan, bukan maksudnya enggak berkesan, tapi itu hanya lucu-lucuan, jadi enggak ingat juga yang kapan. Ada rencana mau ngasih mungkin Valentine ini? Enggak sih, enggak ada rencana apa-apa. Nggak ada rencana apa-apa, ya biasa aja, karena memang rencananya mau nonton padi, emang ada ya? Tanggal 14 kalau nggak salah ya? Iya kan? Ada, iya itu rencananya. Diajakin sama temen sih tapi katanya dia nggak ngarep gini nggak, biasanya kalau Valentine kan biasanya kado terindah tuh biasanya dikasih cincin nih Kak. enggak lah, enggak. Aduh, gue udah tua, nggak kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya cincin itu menurut saya itu adalah hal-hal yang sangat
sakral gitu yang memang mau serius lah sama kita. Tapi emang Pasti kan harapan cewek kayak rencana gitu, nggak sih kak dalam waktu dekat? Enggak dalam waktu dekat. Tapi rencana udah ada ya? Ya pasti serius, pasti kita akan berusaha untuk ke arah situ. Tapi Udah belum tahu. Udah dikenalin juga ke anak-anak kak? Ya dikenalin lah, kalau memang udah serius pasti dikenalin. Saya mah orangnya sebenarnya terbuka sih, nggak yang kayak orang sembunyi-sembunyi terus lari-larian kayak apa, enggak lah. Tapi memang belum waktunya aja. Tapi kali ini sama agamanya? Iya sama. Seiman ya. Bentar. Itu jangan dimasukin dalamnya, mam. Itu jangan dimasukin. Bilang jangan dimasukin, di luarnya aja. Nanti rusak lagi. Di luar aja, keluarin. Nanti dikaretin di luarnya aja ya. Tapi anak-anak suka ngasih pendapat nggak sih, misalnya Kak Tessa kenalin sosok nih, terus anak-anak kayak kayaknya Enggak. Kebetulan anak saya enggak begitu, karena memang saya juga bukan yang mengenalkan sebagai calon ya, karena kita masih ini kenalin gitu, masuk cuma gitu aja. Jadi tidak berusaha untuk diskusi masalah untuk ke arah yang lebih serius, karena saya sendiri pun belum siap gitu. Nah kalau saya memang perlu berdiskusi, pasti saya tanya sama mama papa saya yang mungkin bisa lebih bijaksana memberikan pendapat. Kalau anak-anak saya sih kayaknya ikut saya aja deh, nggak yang neko-neko lah permintaan mereka sih. Kalau sedikit dong Kak, mungkin yang lagi ramai ini yang kritikal itu gimana Kak? Apa tuh? Yang bebas, yang nggak mempunyai anak segala macam. child free. Oh, nggak tahu gue malah. Kalau buat saya sih gini ya, setiap orang bebas untuk berpendapat dan keinginan mereka juga patut kita hargai. Tapi kalau memikirkan bahwa masa depan suatu negara gitu kan, itu kan tergantung juga bagi generasi mudanya juga gitu. Nah kita nggak punya generasi muda kalau misalnya kita nggak punya anak kan gitu. Itu kan generasi penerus kita gitu. Jadi yang harus dipikirkan yaitu garis keturunan kita tuh bisa terputus kalau kita tidak punya anak gitu aja. Tapi sih dengan pendapat orang tersebut, kalau punya anak itu jadi beban. Ya itu tadi, makanya setiap orang bebas berpendapat, tapi kan tidak perlu harus kita setujui juga gitu. Kalau buat saya pribadi, kalau generasi penerus sampai terputus, nanti siapa yang akan meneruskan kita untuk kelanjutan kita di masa yang akan datang, itu aja sih. Kalau masalah yang namanya ribet punya anak itu udah resiko, makanya punya anak jangan banyak-banyak. Kan makanya kan kalau dari pemerintah udah bilang 2 anak cukup udah gitu, karena memang sudah makin kesini tuh beban biaya, beban semua ya, tanggung jawab waktu itu semua makin besar. Itu aja. Oke lah ya, udah ya. Terima kasih ya. Tessa Kaunang buka suara digerebek bareng pilot tunangan Dewi Persik. Tessa Kaunang dituding pernah tidur dengan Ruli, pilot yang kini menjadi tunangan Dewi Persik. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019, Ruli pernah menjalin hubungan spesial dengan Tessa Kaunang. Tessa Kaunang bahkan dituding pernah tidur bareng dengan Ruli di kediamannya. Menanggapi kabar tersebut, Tessa Kaunang menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi. Mantan istri Sandy Tumiwa itu mengatakan bahwa ia dan Ruli tidak pernah tidur bareng, melainkan hanya mobil Ruli saja yang menginap di rumahnya. Tessa mengatakan bahwa mobil Ruli kerap menginap di rumahnya karena ia biasa mengantarkan sang mantan kekasih ke bandara. Orangnya benar itu Ruli, kayaknya juga sudah pada ngedeh. Memang ya itu mantan saya, jadi waktu itu sampai dibawa ke pengadilan sama Sandy. Makanya waktu itu dianggapnya tuduhan dari Sandy dia suka nginep di rumah saya. Padahal mobilnya saja, karena dia pergi keluar kota untuk bekerja, tutur Tessa Kaunang. Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Sorry ya. Oke. Yuri lo gimana? Aman ini mah pas ini. Lo kemana? Mama dari sini aja, Mam. Bukan, saya cuma foto itu doang, suasana. Foto suasana doang. Iya dong, ya dapat lu semua. Tessa nih, potong dikit Mbak. Awalnya nyerong Mbak, Tessa, potong dulu nih. Maaf. Kena gak? Ya, enggak bang. Beng, nunduk piara dikit ya. Kena banget gak? Dah. Ya, foto.
Tessa, foto dulu. Nah ini kayak dari sini mam, biar kelihatan semua mam. Pernah nggak? Udah semua ya. Boleh Kak Kayaknya di Tessa, WA sih kayaknya cuma mau nanya kabar ya kan. boleh Kak Tessa Tapi sini. gua tahu. Kayaknya ya. Sip, thank you. Ya. Oke, mau nanya apa yo? Yuk, Anggi yuk. Jangan nih. Ayo, mau nanya apa? Mungkin apa kabar, kegiatan lagi sibuk apa sih sekarang? Baik, kegiatannya lagi nggak ada syuting sih, cuman lagi ada persiapan. GWB juga mau jalan lagi rencananya gitu. Baik syuting berarti ya? Iya, mau bikin season 3 tapi masih persiapan kayaknya. Sekarang hari ini kegiatan? Hari ini kan hari Minggu jadi hari gereja, hari keluarga, quality time gitu. Sama siapa aja Kak? Sama keluarga, sama mama papa, sama anak-anak. Ya Kak Tessa, Udah ini nggak usah mohon maaf. kepanjangan bahasa basinya cepetan. Kemarin lamarannya mantan pacar nih Kak. Iya kenapa Seperti mesti nanya sama saya? Iya maksudnya kan sudah mengetahui belum sih maksudnya sama Ya. sosoknya gitu. Sosoknya seperti apa sih dulu? Maksudnya apa? Nanya Dewi maksudnya? Iya kan sudah kemarin. Ya gini loh kan apa ya? Saya memang pernah punya hubungan, tapi kan udah lama dan udah lewat gitu loh, udah masa lalu. Maksudnya kenapa mesti dihubung-hubungin sama saya lagi? Kan ya mereka sudah saling bertemu, saling cocok, saling mengikat hubungan lebih serius lagi ya. Kita semua harusnya ikut bersyukur, ikut bahagia kan gitu. Tapi pernah dengar nggak sih Mbak Tessa katanya si pilot juga menelantarkan anak? Kalau untuk urusan itu ya saya nggak bisa nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang untuk kondisi sekarang. Kalau itu kan masalah pribadinya dia, jadi saya nggak berani ikut bicara karena saya nggak tahu setelah pisah dari saya kehidupannya dia seperti apa, kan saya nggak tahu, itu masalahnya. Kapan sih terakhir ketemu komunikasi? 2019 ya kalau nggak salah ya, kan saya mulai hubungan 2018 sampai 2019 ya udah selesai gitu. Abis itu saya nggak ada komunikasi lagi sama sekali. Pas dengar kabar tahu dari mana? Dari berita kalian-kalian inilah yang heboh dan viral itu ya, ada juga banyak teman-teman saya yang ngasih tahu gitu, karena kan dulu saya menjalin hubungan lumayan lama gitu ya, 1 tahun lebih, jadi banyak teman-teman saya yang juga tahu gitu, jadi makanya banyak yang langsung heboh, langsung heboh aja semuanya, langsung ngasih kabar ini lamaran gitu. Oh iya, malah saya juga tadinya sebenarnya dari berita yang dikasih tahu sama temen sih sebenarnya gitu. Sosoknya Mas Lili seperti apa sih? Ya baik, pada saat sama saya bertanggung jawab. Tapi kan dari setiap orang itu kan tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya. Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya, sama sifatnya, dan itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau untuk saat ini mungkin Dewi lebih cocok, ya kita ikut bersyukur aja gitu aja. Waktu itu mungkin kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sampai kira nggak sejalan gitu? Apa ya? Nggak cocok sih lah, pokoknya nggak cocok karena kita punya karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, sikap yang berbeda, itu aja sih. Yang nggak ngerasa sejalan, itu aja. Tessa, karakternya seperti apa sih dia? Karakternya apa ya? Mungkin bisa dibilang karena dia orang Makassar ya, jadi agak keras gitu ya, agak keras. Ya mungkin bisa dibilang apa ya namanya, orang yang nggak enak kalau gue ngomong sekarang, karena kita nggak tahu gitu loh setelah dia melalui kehidupan setelah sama gue itu, apakah dia menjadi orang yang lebih baik lagi, kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi intinya sih
waktu sama gua nggak bisa cocok aja lah semuanya lah. Kerasa gimana sih mungkin kalau dari Kak Tessa waktu itu, kerasa gimana sampai akhirnya nggak bisa? Ya kerasa ya karena banyak hal yang ya apa ya yang menurut dia benar tapi buat saya mungkin nggak benar atau salah, tapi ya kita harusnya sih saling mengalah, tapi di saat itu tidak bisa gitu, harus saya mengalah kayak gitu. Salah satunya kayak gitulah. Sifatnya seperti apa? Sifatnya ya dia orangnya apa ya? Sebenarnya sih dia orangnya baik gitu ya, tapi memang mungkin lebih berjiwa pemimpin kali ya, karena waktu itu juga apa sebenarnya sih dia itu kan tujuannya sebenarnya dulu juga bilangnya sebenarnya mau nikah sama saya kan, jadi kita mau serius gitu hubungannya. Jadi sebenarnya tuh apa ya, dia berusaha untuk memimpin saya dan anak-anak gitu. Nah disitulah yang sering kelihatan bahwa oh ya apa-apa harus ikut kata-kata dia yang kayak gitu. Jadi ya kita, karena kebetulan waktu itu juga saya berpikiran oke, kita mau ke arah lebih serius, jadi ya saya ikutin lah apa mau dia gitu. Tapi tipe yang otoriter nggak sih atau gimana? Ya begitulah. Ya begitulah. Tapi bukan berarti bahwa apa yang terjadi sama saya itu akan terjadi juga sama yang lain kan. Karena memang itulah yang namanya kecocokan gitu. Mungkin ada yang bisa terima, ada yang enggak. Menurut saya waktu itu saya tidak bisa semakin cocok gitu. Kan biasanya kita menjalin hubungan makin lama makin cocok, makin nyaman. Nah itu kan baru yang namanya jodoh gitu. Makanya waktu itu sampai akhirnya kami putus gitu, nggak melanjutkan hubungan kami gitu. Maunya serius ya dari awal hubungan tuh, memang tipenya kalau ada hubungan langsung serius. Betul, dia tipenya kalau punya pacar, punya pasangan itu diajak nikah memang. Sempat udah dikasih cincin juga? Oh enggak, belum, karena waktu itu masih banyak trouble. Kalau nggak salah urusan dia sama mantan istri yang pertamanya itu belum selesai. Terus waktu itu juga ada kasus yang waktu bapaknya anak-anak ngegerebek ke rumah lah gitu, yang kayak aduh ribet banget deh pokoknya. Jadinya udahlah kita pokoknya kalau udah benar-benar fix, udah benar-benar serius, baru kita ngumumin kayak gitulah kalau kita gitu waktu itu. Berarti jatuhnya momennya dulu tuh nggak pas gitu ya katanya? Iya, momennya nggak pas sepertinya. Terus kan kita kan beda agama, jadi ya memang agak sulit gitu waktu itu untuk nyeriusin itu agak sulit. Tapi memang ya tipenya dia kalau ketemu pasangan biasanya diseriusin gitu. Royal juga masih katanya? Royal sih ya, kayak memang dia fair gitu, dia punya gaji berapa, ya kita fair-fairan, kita buka-bukaan, kita bagi untuk kebutuhan sehari-hari, kehidupan anak-anak, bahkan sampai untuk kehidupan kita sendiri itu memang dia fair dari dulu. Berarti sudah ada omongan ya Kak, berarti kayak ini gaji sekian, iya kan, bisa buat anak-anak. Iya, karena ya itu dia yang tadi saya bilang, dia berusaha untuk menjadi pemimpin dalam keluarga saya gitu. Jadi semua sampai keuangan pun dia buka gitu. Nah dulu kan waktu masa pacaran sama saya belum jadi kapten, lagi proses sekolah menjadi kapten. Jadi pada saat peresmian dia jadi kapten ya itu waktu sama saya gitu. Jadi kalau di bukunya dia pas ada peresmian apa namanya istilahnya sih, kayak buku-buku foto-foto dia diangkat jadi kapten, ya itu pasangannya sama saya. Pas momennya pas di situ. Tapi kan Mbak Tessa sendiri punya kriteria khusus nggak sih kalau untuk pasangan? Ya sebenarnya saya pastinya ingin yang seiman, karena ya pengalaman dari yang tidak seiman juga ternyata memang sulit, meskipun banyak orang yang bilang kan bisa ke Bali, bisa nikah di luar negeri apa segala macam, tapi ternyata nggak semudah itu, karena jalan pikiran pun bisa beda-beda. Terus dia orang yang pasti bertanggung jawab, mapan, sayang sama saya dan juga anak-anak dan juga keluarga, dan yang pasti care, bisa jadi imam
membimbing saya juga gitu. Dan apa ya, ada banyak gitu orang yang dekat sama saya tapi nanti ini kurang ini kurang ini kurang. Jadi saya tuh masih selektif banget sampai sekarang gitu. Tapi di antara berapa cowok yang deketin Kak Tessa kemarin tuh abang ini yang memang benar-benar udah perfect gitu. Belum dong, kalau enggak nggak putus kita dong. Justru enggak, karena itu juga kan udah kejadian 3 tahun yang lalu kita putus ya. Jadi maksudnya setelah kejadian dia itu, jadi saya ketemu sama orang lain tapi ya masih ada yang oh ternyata dia kurang ini. Jadi akhirnya kita tidak bisa terus. Ini kurang ini, tapi kan tidak ada yang dipublikasikan. Sebenarnya pada saat saya berhubungan sama dia juga nggak mau dipublikasikan. Cuman pada waktu itu kan ada kejadian yang waktu bapaknya anak-anak si Sandi gerebek ke rumah sampai akhirnya terblow up siapa pasangan saya kan itu. Kak Tessa kan kalau sama yang sekarang katanya PDKT lewat maminya, apakah dia juga dulu sama Kak Tessa lewat mamanya Kak Tessa? Kan tadi saya udah bilang, dia udah kenal keluarga saya, anak-anak, keluarga saya, jadi memang dia selalu bergabung sama keluarga selalu. Oh, berarti memang pendekatannya lewat keluarga? Memang selalu, iya. Dia karena ya beranggapan kalau dia mau serius sama orang ya memang dia harus ikut nyemplung di dalam keluarganya, memang begitu dari dulu. Tapi tipikalnya dulu orangnya fleksibel pas sama keluarga atau kayak gimana sih? Fleksibelnya sejauh apa nih? Kayak dia bisa menempatkan dirinya gitu pas lagi sama keluarga Kak Tessa gitu. Iya sih, bisa maksudnya ya kita sering tetap acara keluarga bareng, kayak kita makan bareng, kita nonton bareng, tetap bareng-bareng ada waktunya. Iya, dekat juga sama anak-anak. Karena mereka, saya juga kan berusaha bahwa mereka keluarga saya ini juga sebagai penentu siapa pasangan saya nanti gitu. Jangan sampai saya kejadian lagi hal yang dulu gitu. Makanya saya pengen sekarang keluarga saya harus kenal dulu pasangan saya. Kalau mereka juga oke, mereka juga nyaman, mereka juga merestui, baru akan lanjut kayak gitu. Tapi artinya pendekatan dengan keluarga itu cara yang gitu nggak sih untuk yang mengambil memiliki Kak Tessa sendiri mungkin? Sebenarnya iya, karena kan ya itu tadi saya tuh pengennya ngambil keputusan bukan saya sendiri lagi sekarang. Saya maunya bersama keluarga supaya saya bisa kalau saya yang nggak bisa lihat apa sifat buruknya dia, keluarga bisa gitu. Jadi mereka bisa kasih tahu saya gitu. Sekarang yang saya pengen lakukan adalah seperti itu gitu. Untuk saya. Tadi sempat bilang kan sama kakak aja dia udah bertanggung jawab gitu kan. Adanya berita yang kemarin tuh dia menelantarkan anak, percaya gak sih kak gitu? Aduh gimana ya? Tanya aja langsung sama orangnya, saya bingung. Soalnya bukan begitu ya. Sebenarnya gini, untuk ini kan sebenarnya waktu itu sudah pernah kejadian waktu saya ke blow up sama dia. Terus ada pihak keluarga dari istri pertamanya dia itu ada yang ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah itu makanya dia bilang waktu itu dia memang ngomong bahwa dia bukan menelantarkan tapi tidak bisa menghubungi anaknya karena dilarang sama istri pertamanya gitu. Kalau yang untuk istri kedua saya nggak tahu ya, karena itu kejadian setelah saya. Jadi habis pisah dari saya dia nikah lagi gitu. Ini 2 kali menikah ya? Iya kan anaknya 2. Dari istri pertama sama istri kedua. Tapi waktu itu Mbak Tessa sendiri dekat sama anaknya gimana? Enggak pernah, karena waktu sama saya tidak ada komunikasi karena tidak bisa katanya. Aksesnya nggak ada. Iya, itu. Tapi kalau setelah itu bagaimana? Karena saya udah pisah sama dia, saya nggak tahu gitu. Intinya kalau waktu itu kejadiannya adalah dia tidak bisa komunikasi sama anaknya karena dilarang dari pihak keluarganya. Gitu dulu ya, tapi saya nggak tahu. Maksudnya saya setelah itu bagaimana saya nggak tahu. Berarti Kak Tessa sama dulu pas berhubungan secara nggak langsung tahu ya masa problem dia dengan mantan-mantannya dulu? Awalnya tidak tahu, tapi setelah ada kejadian yang ada yang komplain itu dari pihak keluarganya di IG saya, karena tulisnya di IG saya gitu. Waktu saya tanya kenapa mesti di IG saya sih, kenapa nggak ngomong langsung, kata mereka susah hubungin dia, tidak tahu kontaknya atau segala macam ya. Tapi jangan begitu, maksud saya jangan sampai IG saya itu jadi kayak komen untuk jelek-jelekin orang, untuk komplain apa segala macam. Saya nggak mau gitu. Berarti dari awal bahasanya belum ada keterbukaan pas awal kenalan nggak?
Iya. ada masalah kayak gini. Ya, bisa dibilang begitu ya, karena memang pada saat ada kejadian itu baru dia cerita. Gitu. Oh, sebelumnya belum ada. Enggak, ya sebelumnya ya dia cuma bilang memang belum bisa menghubungi anaknya aja gitu ya. Kalau saya kan orang yang nggak mencari ribut, ya udah diem aja. Yang penting intinya oke, yang penting untuk sekarang dan ke depan dia serius gitu aja sih. Gitu. Lihat Kak, menurut sekarang dia berhubungan dengan mereka, kira ada nasihat ya khususnya untuk dia pasti sendiri. Ya mungkin Kak Tessa sendiri nggak pernah gitu. Ya kalau buat saya sih setiap kita ngeliat ada pasangan yang mau mengarah ke yang lebih serius pastinya ikut bahagia, dan mudah-mudahan buat mereka ini adalah pasangan yang terakhir dalam hidup mereka, bisa langgeng, bisa awet, bisa bahagia, karena kan pastinya itu yang diinginkan buat setiap rumah tangga, buat keluarganya juga, ya yang terbaik lah pokoknya buat mereka. Kalau diundang nanti mau datang nggak? Ngapain ngundang gua? Aduh, ya boleh, nggak apa-apa juga maksudnya, tapi ya ampun, saya sama DP nggak terlalu dekat, kita ketemu juga hanya pada saat kerja, waktu syuting gitu kan, bukan temen curhat juga. Sama yang satunya pacarnya juga, calonnya juga kan saya juga udah nggak ada komunikasi. Ngapain diundang gua? Buat meramaikan suasana. Nggak ada komunikasi Kak sama Kak DP sendiri pas sempat ada akhirnya Komunikasi sama siapa? ya DP ya tanya-tanya gitu. Enggak lah, enggak. Emang kita nggak pernah ada komunikasi. Terus mau gimana? Jadi menurut saya sih mungkin juga nggak tahu ya, apakah memang pada akhirnya memang diceritain gitu bahwa calonnya itu pernah ada hubungan sama saya, atau memang baru dari infotainment. Saya kan juga nggak tahu itu gitu. Kata saya pun kan sekali ini kan katanya kabar, berarti ini klarifikasi bahwasanya kabar dulu mungkin yang beredar penggerebekan itu betul dengan Mas Ruli ini. Jadi kan gini, memang ya itu yang waktu dulu itu kan pernah saya sampai di pengadilan pun saya ngomong gitu. Ada tuh kan sampai dibawa ke pengadilan tuh sama Sandi, bahwa itu kan dia memang kerjaannya itu kan pilot gitu kan ya. Maksudnya yang mau ditanya apa, emang Ruli ini orangnya? Ya memang Ruli ini gitu. Cuman waktu itu kejadiannya adalah memang dia orang kerjanya pilot. Saya sering nganterin dia kerja keluar kota, terus habis itu pulangnya mobilnya ada di rumah saya. Ya jadi makanya dianggapnya tuh mungkin waktu itu tuduhan dari Sandi tuh dia sering nginep di rumah saya gitu. Padahal mobilnya aja, karena dia pergi keluar kota untuk bekerja gitu. Tapi betul ya Ruli ini, karena banyak kabar kalau bukan Ruli ini gitu, bukan pilot ini loh. Oh, orangnya bener itu atau enggak? Bener, iya bener. Bener ya. Iya, itulah orangnya. Nggak tahu lah kalau misalnya kayaknya sih semuanya yang sekitar saya aja, bukan saya ngomong aja, pada tahu, pada ngeh gitu loh, bahwa memang itu ya mantan saya. Tapi kata saya terganggu nggak sih dengan, maksudnya ini udah mulai hidup baru gitu mungkin mereka, terus masih dikait-kaitin sama Alexa gitu? Ya udah biasa sih, mau siapa aja tuh, mau si Sandi pun kalau ada berita nanti gua lagi dicari-cari. Ini aja tumben-tumbenan nih kalian nih hubung-hubungin, biasanya nggak pernahnya kan. Wah ini kayaknya ada sangkut pautnya ini sama mereka. Wah gitu, jadi udah biasa lah. Tapi ya intinya kan saya sih berharap bahwa ini mereka memang pilihan yang tepat gitu ya. Jangan karena lagi bucin-bucinnya gitu terus habis itu ambil keputusan, takutnya nanti malah salah gitu aja. Kata saya lagi ketemu siapa sekarang? Siapa? Kata saya sendiri lagi ketemu. Adalah dekat. Nah itulah pokoknya, kalau misalnya saya nggak pengen heboh-heboh kayak gini-gini gitu. Saya maunya kalau memang sudah pasti, sudah fix, baru saya ada pengumuman. Tapi kalau enggak ya itulah, makanya nanti tiba-tiba kita pisah. Kalau misalnya pacaran itu kita putus, kalau misalnya kita nggak serius, kita juga nanti ada berita-berita yang nggak enak kan, makanya mendingan jangan ngomong-ngomong dulu lah. Tapi ada berarti ya? Ada lah, ya masih disimpan lah. Di kalangan artis juga.
Kalangan apa? Enggak, gue nggak tertarik sama artis, nggak tahu kenapa nih. Pokoknya yang serak di hati aja, tapi biasanya nggak ketemu di dunia entertain kebanyakan. Ya elah pilot lagi. Pilot lagi. Ya nggak tahu juga sih ya, kita nggak tahu kan kalau di kedepannya nanti kita akan ditemukan sama siapa ya. Tapi intinya dia bisa mapan, dia bisa bertanggung jawab sama keluarga saya, sama saya, ya itu udah cukup sih. Kak, terakhir Kak mungkin ini pas ini kan di flashback lagi Kak, dulu pas masih zaman berhubungan ya Kak. Biasanya kan dia belum jadi pilot ya, masih belum kayak sekarang gitu. Biasanya bisa dibilang dia dulu numpang nggak sih Kak? Biasanya kayak numpang ke desa apa gimana gitu? Numpang apa maksudnya? Ya maksudnya manfaatin atau seperti apa gitu dalam konteks apa ya, bingung saya ngomongnya. Intinya sih waktu itu ya karena kita memang saling berusaha untuk serius, jadi ya nggak ada kepikiran apa-apa. Kita nggak ada kepikiran yang macem-macem, negatif-negatif gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain gitu ya, saya pikir saling support kok kita waktu itu. Jadi tidak dibilang berat di sebelah aja gitu, karena kayak yang tadi saya bilang bahwa dari keuangan, dari gaji dia pun dia berusaha untuk saling memenuhi kok kayak gitu. Jadi iya fair-fairan, jadi tidak yang nebeng di saya aja atau saya yang nebeng di dia aja gitu, enggak, semua sama-sama aja berjalan gitu. Makasih ya. Oke. Soal Valentine dong, kemarin sejak kapan sih tahu Valentine? Di Valentine kan belum? Iya, besok. Iya. Selasa. Ya pokoknya Valentine itu kan hari kasih sayang, kita bisa mengasihi baik kepada pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, siapapun, sahabat kita. Ya biasanya sih. Karena enggak, cuman mungkin kalau di sekolah nggak tahu juga sih. Tapi kalau yang kayak gitu kan itu sebenarnya kan budaya barat ya. Kita ya buat lucu-lucuan aja sih kayak gini, kayak kita ke gereja terus habis itu kita pakai pin. Pokoknya ya buat cantik-cantik aja lah gitu loh. Perayaan Valentine yang paling sweet apa sih Kak? Banyak sih. Apa ya waktu dulu punya pasangan ada yang kasih bunga, kasih coklat, itu juga ada ya, kayak gitulah, itu lucu juga sih. Tahun ini ada requestan nggak buat pasangannya, buat pengen kado apa gitu di hari Valentine? Enggak lah, karena kan kita ya itu kan cuman buat perayaan ya, biasanya sih dinner aja ya. Tapi kalau misalnya kayak hadiah kan setiap hari, setiap saat kalau kita lagi butuh itu juga udah bisa dibilang sebagai hadiah kan. Kita pertama dikasih coklat sama pacar yang mana? Mau berapa? Baru gue lupa lagi. Enggak lah, itu enggak ini banget lah, enggak yang apa ya, itu cuma lucu-lucuan, kan maksudnya enggak berkesan, tapi itu hanya lucu-lucuan, jadi enggak ingat juga yang kapan. Ada rencana mau ngasih mungkin Valentine ini? Enggak sih, enggak ada rencana apa-apa. Nggak ada rencana apa-apa, ya biasa aja, karena memang rencananya mau nonton padi, emang ada ya? Tanggal 14 kalau nggak salah ya? Iya kan? Ada, iya itu rencananya. Diajakin sama temen sih tapi katanya dia. Nggak ngarep gini Kak, biasanya kalau Valentine kan biasanya kado terindah tuh biasanya dikasih cincin nih Kak. Enggak lah, enggak. Aduh, gue udah tua, nggak kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya cincin itu menurut saya itu ada hal-hal yang sangat sakral gitu, yang memang mau serius lah sama kita. Tapi pasti kan harapan cewek kayak gitu Kak, dalam waktu dekat? Enggak dalam waktu dekat. Tapi rencana udah ada ya? Ya pasti serius, pasti kita akan berusaha untuk ke arah situ. Belum tahu. Udah dikenalin juga ke anak-anak Kak? Ya dikenalin lah, kalau memang udah serius pasti dikenalin. Saya mah orangnya sebenarnya terbuka sih, nggak yang kayak orang sembunyi-sembunyi terus lari-larian kayak apa, enggak lah. Tapi memang belum waktunya ya, belum waktunya. Tapi kali ini sama agama? Iya sama. Seiman ya. Bentar. Itu jangan dimasukin dalamnya, mam. Itu jangan dimasukin. Bilang jangan dimasukin, di luarnya aja. Nanti rusak lagi. Di luar aja, di luar, keluarin. Nanti dikaretin di luarnya aja ya.
Tapi anak-anak suka ngasih pendapat nggak sih, misalnya Kak Tessa kenalin sosok nih, terus anak-anak kayaknya enggak, kebetulan anak saya enggak begitu, karena memang saya juga bukan yang mengenalkan sebagai calon ya, karena kita masih ini kenalin gitu, maksud cuma gitu aja. Jadi tidak berusaha untuk diskusi masalah untuk ke arah yang lebih serius, karena saya sendiri pun belum siap gitu. Nah, kalau saya memang perlu berdiskusi, pasti saya tanya sama mama papa saya yang mungkin bisa lebih bijaksana memberikan pendapat. Kalau anak-anak saya sih kayaknya ikut saya aja deh, nggak yang neko-neko lah permintaan mereka sih. Kalau sedikit dong Kak, mungkin mengenai yang lagi ramai ini yang kritikal itu gimana Kak? Apa tuh? Yang bebas, yang nggak mempunyai anak segala macam. child free. Oh, nggak tahu gue malah. Kalau buat saya sih gini ya, setiap orang bebas untuk berpendapat dan keinginan mereka juga patut kita hargai. Tapi kalau mau mikirkan bahwa masa depan suatu negara gitu kan, itu kan tergantung juga bagi generasi mudanya juga gitu. Nah, kita nggak punya generasi muda kalau misalnya kita nggak punya anak kan gitu. Itu kan generasi penerus kita gitu. Jadi yang harus dipikirkan yaitu garis keturunan kita tuh bisa terputus kalau kita tidak punya anak gitu aja. Kayak dengan pendapat orang tersebut, kalau punya anak itu jadi beban. Ya itu tadi, makanya setiap orang bebas berpendapat, tapi kan tidak perlu harus kita setujui juga gitu. Kalau buat saya pribadi, kalau generasi penerus sampai terputus, nanti siapa yang akan meneruskan kita untuk kelanjutan kita di masa yang akan datang, itu aja sih. Kalau masalah yang namanya ribet punya anak itu udah resiko, makanya punya anak jangan banyak-banyak. Kan makanya kan kalau dari pemerintah udah bilang 2 anak cukup udah gitu. Karena memang sudah makin kesini tuh beban biaya, beban semua ya, tanggung jawab, waktu itu semua makin besar. Itu aja. Oke lah ya, udah ya. Terima kasih ya. Tessa Kaunang buka suara digerebek bareng pilot tunangan Dewi Persik. Tessa Kaunang dituding pernah tidur dengan Ruli, pilot yang kini menjadi tunangan Dewi Persik. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019, Ruli pernah menjalin hubungan spesial dengan Tessa Kaunang. Tessa Kaunang bahkan dituding pernah tidur bareng dengan Ruli di kediamannya. Menanggapi kabar tersebut, Tessa Kaunang menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi. Mantan istri Sandy Tumiwa itu mengatakan bahwa ia dan Ruli tidak pernah tidur bareng, melainkan hanya mobil Ruli saja yang menginap di rumahnya. Tessa mengatakan bahwa mobil Ruli kerap menginap di rumahnya karena ia biasa mengantarkan sang mantan kekasih ke bandara. Orangnya benar itu Ruli, kayaknya juga sudah pada ngedeh. Memang ya itu mantan saya, jadi waktu itu sampai dibawa ke pengadilan sama Sandy. Makanya waktu itu dianggapnya tuduhan dari Sandy dia suka nginep di rumah saya. Padahal mobilnya saja, karena dia pergi keluar kota untuk bekerja, tutur Tessa Kaunang. Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Sorry ya. Oke. Gimana? Aman ini mah pas ini. Lo kemana? Aman dari sini aja, Mam. Bukan, saya cuma foto itu doang, suasana. Foto suasana doang. Iya dong, ya dapat lu semua. Tessa nih, potong dikit Mbak. Awalnya nyerong Mbak, Tessa, potong dulu nih Mbak. Maaf. Pernah nggak? Ya, benar Bang. Beng, nunduk tiarap dikit kan ya. Pernah banget nggak? Dah. Ya, foto lu, foto. Siap. Tessa, foto dulu. Nah, ini kayak dari sini, Mam, biar kelihatan semua, Mam. Pernah banget nggak? Udah semua ya. Boleh Kak Kayaknya di Tessa, WA sih kayaknya cuma mau nanya kabar ya kan. boleh Kak Tessa Tapi sih. gua tahu. Sip, thank you. Ya. Oke, mau nanya apa yo? Yuk, Anggi yuk. Ayo, mau nanya apa? Mungkin apa kabar, kegiatan lagi sibuk apa sih sekarang? Baik, kegiatannya lagi nggak ada syuting. syuting sih, cuman lagi ada persiapan. 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 Lagi
GWB juga mau jalan lagi rencananya gitu. Baik syuting berarti ya? Iya, mau bikin season 3 tapi masih persiapan kayaknya. Sekarang hari ini kegiatan? Hari ini kan hari Minggu, jadi hari gereja, hari keluarga, quality time gitu. Sama siapa aja, Kak? Sama keluarga, sama mama papa, sama anak-anak. Ya Kak Tessa, Udah ini nggak usah mohon maaf. kepanjangan bahasa basinya, cepetan. Kemarin lamarannya mantan pacar nih Kak. Iya, kenapa Seperti mesti nanya sama saya? Iya maksudnya kan sudah mengetahui belum sih maksudnya sama Ya. sosoknya gitu. Sosoknya seperti apa sih dulu? Maksudnya apa? Nanya Dewi, maksudnya? Iya kan sudah lamaran. Ya gini loh kan, apa ya? Saya memang pernah punya hubungan, tapi kan udah lama dan udah lewat gitu loh, udah masa lalu. Maksudnya kenapa mesti dihubung-hubungin sama saya lagi? Kan ya mereka sudah saling bertemu, saling cocok, saling mengikat hubungan lebih serius lagi, ya kita semua harusnya ikut bersyukur, ikut bahagia kan gitu. Tapi pernah dengar nggak sih Mbak Tessa katanya si pilot juga menelantarkan anak? Kalau untuk urusan itu ya saya nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang untuk kondisi sekarang. Kalau itu kan masalah pribadinya dia, jadi saya nggak berani ikut bicara karena saya nggak tahu setelah pisah dari saya kehidupannya dia seperti apa, kan saya nggak tahu, itu masalahnya. Kapan sih terakhir ketemu komunikasi? 2019 ya kalau nggak salah ya, kan saya mulai hubungan 2018 sampai 2019, ya udah selesai gitu. Abis itu saya nggak ada komunikasi lagi sama sekali. Pas dengar kabar tahu dari mana? Dari berita kalian inilah yang heboh dan viral itu. Ya ada juga banyak teman-teman saya yang ngasih tahu gitu, karena kan dulu saya menjalin hubungan lumayan lama gitu ya, 1 tahun lebih, jadi banyak teman-teman saya yang juga tahu gitu, jadi makanya banyak yang langsung heboh, langsung heboh aja semuanya, langsung ngasih kabar ini lamaran gitu. Oh iya, malah saya juga tadinya sebenarnya dari berita yang dikasih tahu sama temen sih sebenarnya gitu. Sosoknya Mas Lili seperti apa sih? Ya baik, pada saat sama saya bertanggung jawab. Tapi kan dari setiap orang itu kan tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya. Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya, sama sifatnya, dan itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau untuk saat ini mungkin Dewi lebih cocok, ya kita ikut bersyukur aja gitu aja. Waktu itu mungkin kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sampai nggak sejalan gitu? Apa ya? Nggak cocok sih lah, pokoknya nggak cocok karena kita punya karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, sikap yang berbeda, itu aja sih. Yang nggak ngerasa sejalan, itu aja. Tessa, karakternya seperti apa sih dia? Karakternya apa ya? Mungkin bisa dibilang karena dia orang Makassar ya, jadi agak keras gitu ya, agak keras. Ya mungkin bisa dibilang apa ya namanya, orang yang nggak enak kalau gue ngomong sekarang, karena kita nggak tahu gitu loh setelah dia melalui kehidupan setelah sama gue itu, apakah dia menjadi orang yang lebih baik lagi, kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi intinya sih waktu sama gue nggak bisa cocok aja lah semuanya lah. Terasa gimana sih mungkin kalau dari Kak Tessa waktu itu, terasa gimana sampai akhirnya nggak cocok? Ya kerasa ya karena banyak hal yang ya apa ya, yang menurut dia benar tapi buat saya mungkin nggak benar atau salah, tapi ya kita harusnya sih saling mengalah, tapi di saat itu tidak bisa gitu, harus saya mengalah kayak gitu. Salah satunya kayak gitulah. Sifatnya seperti apa? Sifatnya ya dia orangnya apa ya? Sebenarnya sih dia orangnya baik gitu ya.
tapi memang mungkin lebih berjiwa pemimpin kali ya, karena waktu itu juga sebenarnya sih dia itu kan tujuannya sebenarnya dulu juga bilangnya sebenarnya mau nikah sama saya kan, jadi kita mau serius gitu hubungannya. Jadi sebenarnya tuh dia berusaha untuk memimpin saya dan anak-anak gitu. Nah disitulah yang sering kelihatan bahwa apa-apa harus ikut kata-kata dia yang kayak gitu. Jadi ya kita, karena kebetulan waktu itu juga saya berpikiran kita mau ke arah lebih serius, jadi ya saya ikutin lah apa mau dia gitu. Tapi tipe yang otoriter nggak sih atau gimana? Ya begitulah. Ya begitulah. Tapi bukan berarti bahwa apa yang terjadi sama saya itu akan terjadi juga sama yang lain kan, karena memang itulah yang namanya kecocokan gitu. Mungkin ada yang bisa terima, ada yang enggak. Menurut saya waktu itu saya tidak bisa semakin cocok gitu kan. Biasanya kita menjalin hubungan makin lama makin cocok makin nyaman, nah itu kan baru yang namanya jodoh gitu. Makanya waktu itu sampai akhirnya kami putus gitu, nggak melanjutkan hubungan kami gitu. Maunya serius ya dari awal hubungan tuh, memang tipenya kalau ada hubungan langsung serius. Betul, dia tipenya kalau punya pacar, punya pasangan itu diajak nikah memang. Sempat udah dikasih cincin juga? Oh enggak, belum, karena waktu itu masih banyak trouble. Kalau nggak salah urusan dia sama mantan istri yang pertamanya itu belum selesai. Terus waktu itu juga ada kasus yang waktu bapaknya anak-anak ngegerebek ke rumah lah gitu, yang kayak aduh ribet banget deh pokoknya. Jadinya udahlah kita, pokoknya kalau udah benar-benar fix, udah benar-benar serius, baru kita ngumumin kayak gitulah kalau kita gitu waktu itu. Berarti jatuhnya momennya dulu tuh nggak pas gitu ya katanya? Iya, momennya nggak pas sepertinya. Terus kan kita kan beda agama, jadi ya memang agak sulit gitu waktu itu untuk nyeriusin itu agak sulit. Tapi memang ya tipenya dia kalau ketemu pasangan biasanya diseriusin gitu. Royal juga masih katanya? Royal sih ya, kayak memang dia fair gitu. Dia punya gaji berapa, ya kita fair-fairan, kita buka-bukaan, kita bagi untuk kebutuhan sehari-hari, kehidupan anak-anak, bahkan sampai untuk kehidupan kita sendiri itu memang dia fair dari dulu. Terus nggak ada omongan ya Kak, berarti kayak ini gaji sekian, iya kan, bisa buat anak-anak. Iya, karena ya itu dia yang tadi saya bilang, dia berusaha untuk menjadi pemimpin dalam keluarga saya gitu. Jadi semua sampai keuangan pun dia buka gitu. Nah dulu kan waktu masa pacaran sama saya belum jadi kapten, lagi proses sekolah menjadi kapten. Jadi pada saat peresmian dia jadi kapten ya itu waktu sama saya gitu. Jadi kalau di bukunya dia pas ada peresmian, apa namanya istilahnya sih, kayak buku-buku foto-foto dia diangkat jadi kapten, ya itu pasangannya sama saya. Pas momennya pas di situ. Tapi Mbak Tessa sendiri punya kriteria khusus nggak sih kalau di pasangan? Ya sebenarnya saya pastinya ingin yang seiman, karena ya pengalaman dari yang tidak seiman juga ternyata memang sulit. Meskipun banyak orang yang bilang kan bisa ke Bali, bisa nikah di luar negeri apa segala macam, tapi ternyata nggak semudah itu, karena jalan pikiran pun bisa beda-beda. Terus dia orang yang pasti bertanggung jawab, mapan, sayang sama saya dan juga anak-anak dan juga keluarga, dan yang pasti care, bisa jadi imam, bisa membimbing saya juga gitu. Dan ada banyak gitu orang yang dekat sama saya, tapi nanti ini kurang. Jadi saya tuh masih selektif banget sampai sekarang gitu. Tapi di antara berapa cowok yang deketin Kak Tessa kemarin tuh, abang ini yang memang benar-benar udah perfect gitu? Belum dong, kalau enggak nggak putus kita dong. Justru enggak, karena itu juga kan udah kejadian 3 tahun yang lalu kita putus ya. Jadi maksudnya setelah kejadian dia itu, jadi saya ketemu sama orang lain, tapi ya masih ada yang ternyata dia kurang ini, jadi akhirnya kita tidak bisa terus, ini kurang ini, tapi kan tidak ada yang dipublikasikan. Sebenarnya pada saat saya berhubungan sama dia juga nggak mau dipublikasikan, cuman pada waktu itu kan ada
kejadian yang waktu bapaknya anak-anak si Sandi gerebek ke rumah sampai akhirnya terblow up siapa pasangan saya kan itu. Kak Tessa kan kalau sama yang sekarang katanya PDKT lewat maminya, apakah dia juga dulu sama Kak Tessa lewat mamanya Kak Tessa? Kan tadi saya udah bilang, dia udah kenal keluarga saya, anak-anak, keluarga saya, jadi memang dia selalu bergabung sama keluarga selalu. Oh, berarti memang pendekatannya lewat keluarga? Memang selalu, iya. Dia karena ya beranggapan kalau dia mau serius sama orang ya memang dia harus ikut nyemplung di dalam keluarganya, memang begitu dari dulu. Tapi tipikalnya dulu orangnya fleksibel pas sama keluarga atau kayak gimana sih? Fleksibelnya sejauh apa nih? Kayak dia bisa menempatkan dirinya gitu pas lagi sama keluarga Kak Tessa gitu. Iya sih, bisa maksudnya ya kita sering tetap acara keluarga bareng, kayak kita makan bareng, kita nonton bareng, tetap bareng-bareng ada waktu sama anak-anak. Iya, dekat juga sama anak-anak karena mereka saya juga kan berusaha bahwa mereka keluarga saya ini juga sebagai penentu siapa pasangan saya nanti gitu, jangan sampai saya kejadian lagi hal yang dulu gitu. Makanya saya pengen sekarang keluarga saya harus kenal dulu pasangan saya. Kalau mereka juga oke, mereka juga nyaman, mereka juga merestui, baru akan lanjut kayak gitu. Tapi artinya pendekatan dengan keluarga itu cara yang jitu nggak sih untuk yang mengambil hati Kak Tessa sendiri mungkin? Sebenarnya iya, karena kan ya itu tadi saya tuh pengennya ngambil keputusan bukan saya sendiri lagi sekarang. Saya maunya bersama keluarga supaya saya bisa kalau saya yang nggak bisa lihat apa sifat buruknya dia, keluarga bisa gitu. Jadi mereka bisa kasih tahu saya gitu. Sekarang yang saya pengen lakukan adalah seperti itu gitu. Untuk saya. Tadi sempat bilang kan sama kakak aja dia udah bertanggung jawab gitu kan. Adanya berita yang kemarin tuh dia menelantarkan anak, percaya gak sih kak gitu? Aduh gimana ya? Tanya aja langsung sama orangnya, saya bingung. Soalnya bukan begitu ya. Sebenarnya gini, ini kan sebenarnya waktu itu sudah pernah kejadian waktu saya ke blow up sama dia. Terus ada pihak keluarga dari istri pertamanya dia itu ada yang ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah itu makanya dia bilang waktu itu dia memang